wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur puja tapua kepada Zat yang Maha Rahman, yang senantiasa sabe-sabe gelimpahkan rahmat dan hidayah kepada getanya di muka bumonyo. Gepeget bumo yang hana tameh, gepeget laut yang hana bineh. Menancit selawut muukir salim, sabe-sabe teputruk pesidro genasih gopnyan, yang kagum susah payah meru'uh re'ah ni perjuangkan agama Allah. Lam alunan singa-singa jahiliyah hingga tudang agama Allah. Baginda Raja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul mulia, figur yang hana banding. Penghormatan ulang tuan kepada ban mandum hamba Allah yang ka berhadir bak tempat mulianya. Umi, abi, afi dan ukti yang mulia. Ulang tuan ni bak uronya akan bicara bacut masalah remaja bak jamunnya. Kaum muslimin yang dirahmat oleh Allah, menyatakan remaja bak jamunnya cukup mapaloka. Harus tak akui tren modernitas yang kamu menyodot remaja Aceh dalam budaya pragmatisme dan materialisme. Modern yang condong ke barat-baratan, yang ke ipo ancur norma-norma yang sangat menyusahkan. Teknologi ke ipo punuh saraf iman seorang remaja. Meniru gerakan negatif, remaja di saat ini mabuk dengan segudang aktivitas yang condong ke material, yang ditandai dengan gaya hidup mewah, punuh hura-hura dan canda, yang kepentingan agama pun diabaikan. Nyoku potret buram remaja di saat ini, masa remaja cik masa identik dan pubertas, yang akan mencawa menyahana tapagu dengan keimanan. Pendidikan agama dan ketakwaan, kriminalitas akan jadi muara utama untuk dipuput kemaksiatan. Umi, abi yang ulang cinta, remaja tanya di saat ini, mabuk bak let-let modern, hingga hana putahirin, kamu ren-ren rata sago. Teknologi bak jamunyo, ka sukses ipo ancur pikiran generasi muda. Penyebaran handphone, iPad, laptop, dan teknologi otomatis lainnya yang mereka lengkapi. Keseharian remaja mabuk dengan Facebook dan berbagai hal negatif lainnya. Nauzubillah min zalik. Akhir kata, lentup dengan sabuh syair Aceh. Lepas tak sayang remaja bak jamunnya, bak let-let modern, kamu ren-ren rata sago. Cik kamu nan takalan le bak akhir jamun, dipoma dengan ayah hanle susah malah senang. Ahli sinyak darah, rata Honda di balebak lebang. Mupajan kesusah di poma dengan ayahmu pikiran. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فضيلة الأساتذة الفضلاء وأصدقاء الأحباء ويا أيها الحاضرون الكرماء، في هذه المناسبة السعيدة سأقدم أمامكم خطبة قصيرة بالموضوع فكرة الإسلام في الأخوة البشرية. أصدقائي الأحباء، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كانت تعاليم الإسلام العالمية مذكورة في هذه الآية، وهناك أحاديث تحثنا على أن تعامل الجار معاملة طيبة، وذلك
وكذلك يشهو جوار غير المسلمين. ولا شك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد اتجر مع الكافرين المعارضين له في مكة على أساس سلام، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفظ المعاملة الشخصية الطيبة مع اليهود في المدينة المنورة ولو كانوا يعارضون بعثاته الكريمة. وبالاختصار فالإسلام يرى البشرية كأخوة عظيمة، وتحت هذا أخوة جميع الناس متساوين ولهم حق سواء في الاحترام والإكرام، كما أن لهم حقا في المعاملة الطيبة والفرصة المتساوية. أخيرا اختفي كلامي هنا، شكرا على حسن اهتمامكم وعفوا على كل الخاطئات. إلى اللقاء في وقت أخرى. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما دائما على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Honorable teachers, respectable chairman, and my lovely family and friends. Before going on my speaking, let us thank Allah who has given us the mercy and blessing. Until we can meet together in this harmony, the second salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to light until we can discriminate one. Standing here, I should like to discuss you about the challenge of Islam. We know from the speaking, from watching TV, from reading the newspaper and so on, that within the moment as information about the challenge of Islam. Why are Islamic peoples always in the darkness now? In economy, in politics, in science and technology. Formally, Muslim was in their progress and they united until they could advance an Islamic religion for several past countries again. Dear Muslim, we must be cautious that God's friend, our religion is to be ready. The first party of Islamic challenge, for example, living in communist country. We have to confirm all Islamic teaching, including the carrying of the Islamic State totally. To collect the spirit of Islamic jihad upon Muslim, and to unlearn an Islamic thought in every sector of life. If we realize all the theories mentioned above, we can challenge our enemies such as communists, capitalists, and secularists, and so on. It was done by Prophet Muhammad and said, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alayh. If one commit Islam, they will never get victory. Because Islam is the right religion, our best basic Allah. Finally, let's pray to Allah. May we get success or effort. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa man wala. Amma ba'd. Tiada kata
permata kecuali puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Sang Pencipta yang maha indah karyanya, pengatur yang sangat awas dan telaten. Kepunyaannya alam semesta, langit dan bumi, serta segala yang berada di antara keduanya. Segala sesuatu yang terjadi hanyalah atas kehendaknya. Tidak akan bergerai sehelai daun pun tanpa kehendaknya. Salawat berfirsalam kita sanjungkan ke pangkuan pemuda tampan yang punya talenta. Pemuda Arab yang hidup di bumi padang pasir yang panas membara. Beliau hamba luar biasa yang akhlaknya bernilai surga. Sikap dan wataknya sangat mempesona. Di mulutnya selalu menggema ayat-ayat cinta. Beliau imam segala rasul, Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada seluruh hadirin wal hadirat yang diistimewakan Allah, ustadz, ustazah, dan pilar-pilar generasi penerus, teman seperjuangan yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil judul pidato yaitu memakmurkan masjid. Hadirin yang berbahagia, menurut istilah, masjid berarti suatu bangunan yang memiliki kiblat yang didirikan untuk tujuan beribadah kepada Allah, seperti salat berjamaah, zikir, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan dengan sabdanya, jika kamu melihat orang yang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah dia sebagai orang yang beriman. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari firman dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas dapat kita simpulkan bahwasannya orang yang rajin mendatangi masjid atau memakmurkan masjid, maka mereka termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ma'asyiral muslimin yang searah dan setujuan, kita patutnya bersyukur karena kita berada di bangsa yang mayoritasnya muslim. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang berada di Eropa. Mereka sangat sulit hanya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Hal inilah yang patut kita syukuri. Bagaimanakah cara memakmurkan masjid? Apabila kita tidak bisa menjadi imam dalam sholat berjamaah ataupun penceramah atau khatib, kita bisa memakmurkannya dengan cara berikut. Pertama, membersihkannya dan memberinya uangnya. Hal ini sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di perkampungan, lalu dibersihkan dan diberi uangnya. Kedua, zikrullah, salat dan tilawatil Quran, serta menghadiri majelis ta'lim atau majelis ilmu. Nabi SAW berkata, masjid hanya dibangun untuk zikrullah, salat dan membaca Al-Quran. Zikrullah merupakan suatu amalan yang agung dan sebaik-baik tempat zikrullah adalah di masjid. Lalu salat, apabila kita generasi muda tidak bisa menjadi imam dalam salat berjamaah, maka kita bisa menjadi makmum. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, salat berjamaah itu lebih baik 27 kali lipat daripada salat sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Lalu adapun membaca Al-Quran dan mempelajarinya bersama-sama di dalam masjid juga telah disebutkan keutamaannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah masjid untuk membaca kitabullah Al-Quran dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun ketentraman bagi mereka, rahmat akan menyelimuti mereka, para malaikat akan menaungi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Akhi-ukhti yang dirahmati Allah, maksudnya adalah apabila kita berkumpul di rumah Allah untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya satu sama lain, maka kita akan diselimuti rahmat Allah dan akan turun ketentraman bagi kita. Karena masjid merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Hadis riwayat At-Tabrani dan At-Tirmidzi. Maka dari itu, kita harus menanamkan dalam hati agar bisa memakmurkan masjid, karena banyak sekali keutamaan yang kita peroleh bila kita memakmurkan masjid. Semoga ceramah ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa memakmurkan masjid dengan berbagai ketaatan dan ibadah kepada Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Uqsikum wa nafsi bi taqwallah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum